Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Anggar Norman dengan NIM 24 WSP 027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembangkit listrik dari dosen Ibu Ina. Nah, di sini saya akan membacakan PPT saya, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, pertama itu ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama ada pengertian pembangkit listrik tenaga surya, kemudian mengapa energi surya itu penting dan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, kemudian jenis-jenis pembangkit listrik tenaga surya, dan kemudian komponen utama PLTS, manfaat PLTS, tantangan dan solusi implementasi PLTS di Indonesia, terus kemudian studi kasus atau keberhasilan proyek PLTS, dan kemudian potensi pengembangan PLTS di masa depan. Nah, pertama saya bahas di sini itu pengertian pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau sel fotovoltaik. Sistem ini merupakan sumber energi terbarukan yang bersih, ramah lingkungan, dan tidak membutuhkan bahan bakar berfosil. Nah, kemudian mengapa energi surya itu penting? Yang pertama ada krisis iklim. Dunia menghadapi krisis iklim yang mendesak. Menurut transisi cepat ke sumber energi terbarukan. Kemudian kebutuhan energi bersih. Energinya menawarkan sumber daya bersih, mengurangi emisi karbon dan polusi. Kemudian kemandirian energi. PLTS mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan kemandirian energi nasional. Nah, lanjut ke selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pertama, panel surya menangkap cahaya matahari. Sinar matahari atau frons mengenai sel surya bahan semikonduktor silikon, mengubah energi cahaya menjadi energi listrik DC melalui efek fotovoltaik. Yang kedua, listrik DC mengalir ke solar charger controller atau inverter. PLTS off grid. Listrik DC masuk ke solar charger controller untuk mengatur pengisian baterai. PLTS off grid. Listrik DC langsung masuk ke inverter. 3. Inverter mengubah DC menjadi AC. Inverter mengkonversi listrik DC ke AC. Dan selain itu, inverter mengatur sinkronisasi dengan PLN, kualitas tegangan, frekuensi AC. Listrik distribusikan pada sistem on-grid. Listrik AC digunakan oleh beban rumah jika ada lebih. Kelebihan daya dapat disalurkan ke jaringan PLN. Pada sistem off-grid, listrik AC digunakan oleh beban dan disuplai oleh baterai saat matahari tidak ada. Yang kelima, menyimpan ke baterai. Jika ada listrik yang tidak dipakai, disimpan dalam baterai saat malam atau hujan. Energi dari baterai
digunakan kembali. Kemudian jenis-jenis pembangkit listrik tenaga surya. PLTS hadir dalam berbagai skala atau untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Skala rumah tangga, sistem kecil yang dipasang di atap rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik pribadi. Skala komersial atau industri, instalasi lebih besar untuk bisnis, pabrik, atau gedung perkantoran. Selanjutnya pembangkit listrik skala besar atau solar farm. Area luas panel surya yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik nasional. Kemudian selanjutnya ada komponen utama para PLTS. Pertama, panel surya atau modul fotovoltaik, yaitu jantung sistem mengubah cahaya matahari menjadi listrik DC. Jenis umumnya itu monokristalin, kemudian polikristalir, dan thin film. Selanjutnya ada inverter, mengubah listrik DC dari panel menjadi listrik AC yang kompatibel dengan peralatan rumah tangga dan jaringan listrik. Jenis umumnya string inverter, microinverter, dan hybrid inverter. Selanjutnya sistem penyimpanan energi atau baterai, menyimpan kelebihan listrik yang menghasilkan untuk digunakan saat matahari tidak bersinar atau di malam hari atau cuaca mendung. Jenis umumnya itu lithium ion atau lead acid. Selanjutnya struktur penyangga dan kabel, memastikan panel terpasang kokoh dan aman serta menghubungkan semua komponen. Kemudian ada manfaat PLTS. Yang pertama itu ekonomi, menurunkan biaya listrik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi hijau. Sosial, akses energi di daerah terpencil, peningkatan kualitas hidup, dan inovasi teknologi. Kemudian berkelanjutan, sumber energi terbarukan yang tidak akan habis, mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kemandirian, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Dan yang terakhir itu lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon. Nah, selanjutnya ada tegangan dan solusi implementasi PLTS di Indonesia. Tantangan. Pertama, biaya awal tinggi, investasi awal yang besar untuk instalasi. Kedua, intermitensi, produksi listrik tergantung cuaca dan waktu. 3. Lahan, membutuhkan area yang luas untuk PLTS skala besar. Yang ketiga, regulasi, kerangka peraturan yang belum sepenuhnya mendukung. Dan yang terakhir, infrastruktur, jaringan listrik yang belum siap untuk integrasi skala besar. Sini solusinya itu adalah yang pertama, insentif pemerintah, subsidi, keringanan pajak, dan kemudahan pinjaman. Yang kedua, teknologi penyimpanan, pengembangan baterai yang lebih efisien dan murah. Yang ketiga, PLTS terapung, memanfaatkan permukaan air untuk mengurangi kebutuhan lahan. Yang keempat, kebijakan jelas, regulasi yang konsisten dan mendukung energi terbarukan. Dan yang kelima, smart grid, meningkatkan infrastruktur jaringan untuk integrasi PLTS. Kemudian ada studi kasus
keberhasilan proyek PLTS. PLTS Terapung Cirata, Indonesia. Pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan potensi besar Indonesia tenaga surya terapung. Kemudian ada program Rooftop Surya Australia, mendorong jutaan rumah tangga memasang panel surya menjadi pemimpin global yang adopsi surya. Kemudian Muhammad bin Rashid Al Maktoum Solar Park di Dubai, salah satu solar farm terbesar di dunia, menjadi contoh investasi skala besar dalam energi surya. Kemudian ada potensi pengembangan PLTS di masa depan. Masa depan energi surya dipenuhi dengan inovasi dan peluang. Sini ada inovasi teknologi panel surya yang lebih efisien, fleksibel, dan transparan, menyimpan energi canggih, baterai generasi berikutnya dengan kapasitas lebih besar dan biaya lebih rendah, dan kebijakan pendukung, insentif dan regulasi yang lebih kuat untuk mempercepat adopsi PLTS. Dan integrasi smart grid, sistem kelistrikan cerdas yang mengoptimalkan distribusi dan penggunaan energi surya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah mungkin yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.